Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, sukses, amin. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Saya doakan semoga orang tua kalian juga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, alangkah baiknya nanti sebelum mulai kegiatan ini kita berdoa dulu ya. Semoga dipimpin oleh siapa? Silakan. Duduk, siap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, semoga kita dapat pahala semuanya ya. Amin. Oke, agar nanti lebih enjoy kita hari ini ice breaking dulu ya. Ice breakingnya nanti hari ini kita nyanyi aja wis ya. Bisa nyanyi semuanya? Bisa ya. Pasnya sering nyanyi di kamar mandi ya. Kita di sini ya. Nanti nyanyinya apa? Nyanyi lagu Potong Bebek Angsa. Ya, bisa semuanya? Bisa ya. Yuk kita nyanyi dulu bareng-bareng. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dituai. Meminta bangsa dan seempat kali. Serang ke kiri, serang ke kanan. La 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 la. Cukup. Oke, ya nggak apa-apa satu kali aja ya. Nanti kita strukturnya apa? Kita bernyanyi lagu Potong Bebek Angsa, tetapi dengan lirik yang berbeda. Tapi dengan nada Potong Bebek Angsa. Liriknya apa? Nanti untuk baris sebelah kanan ini liriknya wak wak. Ya. Untuk dua baris tengah ini wek wek. Dipahami ya? Baris sebelah kiri ini walk walk. Ya. Siap semuanya? Siap? Wak wak, wek wek, walk walk. Oke, siap ya. Nanti yang kompak ya nyanyinya ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Sesuai penunjuk arah tangan saya. Mulai. Oke, terima kasih tepuk tangan semuanya. Terima kasih buat anak-anakku kelas 12 AKL 1. Hari ini Pak Reza akan memberikan materi tentang jurus 4, jaga konsistensi. Hasil dari mana? Hasil Pak Reza kemarin kegiatan di Solo selama 4 hari. Saya di sini menambahkan 4 jurus ya, 7 jurus ya. Tapi di sini yang bisa saya sampaikan hanya 1 jurus, yaitu jurus konsistensi. Tahu konsistensi? Tidak tahu. Konsisten itu apa ya di sini ya? Menjaga. Istiqomah ya. Sini ya. Apalagi kira-kira? Ajek itu konsisten ya. Tetap ya, stabil itu namanya konsisten. Di sini apakah ada yang sudah konsisten dalam hal kebaikan yang lainnya? Belum? Sholatnya udah konsisten? Astagfirullahaladzim, dosa nakal ya. Ini ya. Oke. Nanti sebelum masuk ke materi, Pak Reza pengen kalian membacakan secara bersama-sama tentang jurus 4. Nanti bareng-bareng membaca ini ya. Kita mulai 1, 2, 3. Datang di lembah bambu sebagai pendekar. Kali ini Kamu akan belajar jurus konsistensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman Habiblo Akan menghalangi lawan dan kalahkan siluman itu. sebagai Tanda kamu sudah bisa
terima kasih. Nanti di tahap ini ada 4 yang Pak Riza akan sampaikan ya. Yang pertama, tahap aktivitas. Yang kedua, refleksi. Yang ketiga, konsep. Yang dan terakhir, aplikasi. Nanti yang tahap pertama yaitu aktivitas. Nanti Pak Riza akan membagi 2 kelompok. Di sini ada kelompok A dan kelompok B. Tapi masing-masing berpasang-pasangan ya. Nanti silakan setelah ini kalian monggo switch tangan. Monggo berswitch dengan pasangannya. Ya. Berarti dengan pasangan yang satu bangkunya saja, ya, bukan pacarnya ya, tapi satu bangku saja. Silakan saling berswitch. Kalau yang bertiga boleh tidak ikut nggak apa-apa. Karena ini nanti peraturannya hanya berpasang-pasangan saja. Silakan dilaksanakan. Berswitch. Monggo, switch. Ya, switch. Sudah? Oke. Nanti kalau yang menang jadi kelompok A ya. Yang menang kelompok A. Ya. Menang kelompok A nanti di sini. Nanti yang kelompok B, nanti jadi kelompok B juga. Untuk yang kelompok A nanti bakal tugasnya apa? Mengepal pulpen. Ya, mengepal pulpen, kelompok A. Ya. Yang menang nanti jadi kelompok A, mengepal pulpen. Ya, sudah semuanya? Ya. Nanti yang kelompok B tugasnya apa? Merebut pulpen tersebut dari temannya. Dengan cara apa? Dengan cara apapun itu silakan. Bisa dengan dicakar, digigit dan sebagainya. Ya, gitu ya. Ya. Intinya sebisa saja monggo silakan diambil. Bisa dimulai silakan. Dimulai. Ya, mulai. Silakan. Ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Berhasil? Ya, ada yang berhasil? 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 Oke, bagus kalau berhasil. Selesai. Waktunya selesai. Udah? Nggak bisa? Udah. Waktunya selesai ya. Oke. Untuk ronde kedua, ini dilakukan sebaliknya. Tadi yang kelompok A di sini merebutnya, ya. Nanti yang kelompok B sebaliknya jadi memegangnya, ya, memegang pulpen. Tapi di sini tidak boleh merebut dengan cara memegang tanpa menyentuhnya. Monggo dengan cara apapun itu kecuali tadi menyentuh, jangan menyentuh. Iya. Yang satunya gantian memegang pulpen, yang satunya tidak memegang tapi mengambil tanpa menyentuhnya. Ya, gantian. Dengan merayu boleh, dengan ngasih uang juga boleh, silakan dengan cara apapun itu, silakan. Monggo dilakukan. Bisa nggak kira-kira? Tanpa menyentuh ya. Ada yang bisa? Bisa? Nggak bisa? Ngasih uang. Biar mau. Ada? Bisa? Nggak bisa ya? Ada yang bisa di sini? Tidak ada pastinya ya. Ya, oke, tidak ada. Setelah ini Pak Riza melanjut ke tadi ya, refleksi ya. Saya nanti akan memberikan pertanyaan ke kalian semuanya. Yang pertama di sini untuk tadi kelompok B. Apakah mudah ketika membuka tangan si A di sini yang tadi pertama kali? Tidak. Kenapa tidak? Saya mau tanya di sini. Ya. Keras ya, penuh dengan ya kekuatan ya di sini ya. Sini. Terus yang kedua nih untuk yang A ya, mengapa saat B berupaya membuka, mengepal tangan, kayak di sini kuat-kuat memegangnya. Kenapa di sini? Karena mau direbut ya. Jadi pengen mempertahankan barang tersebut ya. Iya. Apakah itu berharga? Nggak mau direbut sama orang lain. Tapi bukan ya itu ya, bukan ya. Bukan ya. Padahal kalau pulpen itu direbut nggak apa-apa, tapi kalau barang berharga tidak boleh ya di sini ya. Terus kira-kira kalian milih yang paksaan atau yang pengen dalam hati di sini kesadaran? Kenapa? Kenapa kesadaran? Karena apa? Oh, tapi kenapa tadi kalian ketika memegang pulpen itu nggak disentuh, nggak mau diambil, Mbak? Karena paksaan loh di sini. Kenapa nggak mau diserahkan? Nggak ada kesadaran, bener banget. Apalagi yang lainnya, kira-kira? Ya. Padahal di sini kalian nggak mau yang namanya dipaksa ya. Ya.
pengennya kesadaran, tapi kok tadi gak ada yang memberikan kesadaran, ini pulpen buat kamu aja, gitu ya. Tidak ada ya? Tidak ada ya? Ini Mbak, simulasinya seperti itu. Kesadaran dan paksaan. Mengapa kita tidak suka dipaksa atau diperintah? Karena apa di sini? Kebutuhan dasar manusia yaitu ingin dihargai. Kalian pengen dihargai nggak? Pengen ya. Nggak pengen disemena-mena oleh orang ya. Seperti itu ya. Itu manusia di sini. Saya mau tanya dalam kehidupan kalian sehari-hari, pernah nggak sih di sini dipaksa? Dalam hal apa coba kira-kira? Makan harus dipaksa, Mbak? Astagfirullah. Ini tadi makan dipaksa. Ada lagi yang lain? Mandi harus dipaksa? Dipaksa, Mbak? Ya Allah, mandi dipaksa ya. Apalagi bangun tidur biasanya nih, bangun tidur nih. Iya. Ada yang kesadaran di sini bangun tidur sendiri? Ada. Bangun tidur. Oh ya, bagus. Ada yang dipaksa bangun tidur? Siap kamu, Mbak? Iya, Mbak. Jam berapa, Mbak? Biasanya dipaksa, Mbak, untuk bangun, Mbak? Jam 5 harus dipaksa untuk bangun. Kalau ngebangun, Ciguyang. Oh iya, luar biasa. Yang terbiasa setiap hari bangun sendiri, ada di sini. Semuanya. Nih, tanya Mbaknya nih, tengah nih. Bangun sendiri, Mbak. Tanpa alat apapun. Iya, alarm nggak? Wih, luar biasa. Jam berapa, Mbak? Jam berapa, Mbak, bangunnya? Jam 4 udah bangun. Tahajudan, Mbak. Luar biasa. Luar biasa. Calon penghuni surga ya. Amin. Oke, selanjutnya di sini radar anti persuasi akan aktif muncul ya di sini. Reaktansi, reaksi resistensi sini akan perintah akan diabaikan. Larangan jadi rekomendasi. Ini kalian pernah ngalami nggak kayak gini? Pernah ya. Larangan jadi apa tadi ya? Jadi rekomendasi, jadi perintah. Padahal di sini kalian contoh di kelas ya, tempat sama sudah ada, tapi malah buang sampahnya di laci. Itu padahal larangan ya, buang sampah di laci, tapi dilakukan saja. Tempat sama sudah ada di sini. Itulah sebagai manusia yang belum tadi punya kebiasaan yang itu ya, apa yang namanya konsisten di sini ya. Kalau udah konsisten, baik pasti bakal buang sampahnya di tempat sampah, bukan malah di laci kalian sendiri. Di sini. Contoh lain di sini ya. Ini Mbak, yang tadi saya sampaikan buang sampah. Dilarang buang sampah sembarangan atau di sini, tapi masih aja buang sampah di tempat tersebut ya. Itu kalau bisa jangan dilakukan sebagai manusia yang punya konsistensi tinggi. Seperti itu ya. Bisa dicek di lacinya ada sampah nggak? Ada Mbak, ada Mbak. Semoga sih kelas ini kayaknya kelas yang bersih banget. Aman ya, insya Allah nggak ada ya di sini ya. Oke, ini Mbak. Nih sini ada video tentang secara psikologis paksaan dapat memicu resistensi atau pemberontakan. Ini contohnya Mas Bintang Emon. Tahu Bintang Emon? Ada yang tahu siapa itu? Orang. Iya, stand up comedy. Dia pinter banget. Dia juga ngomongnya luas lah ya. Pengetahuannya luas, tapi juga seringnya kontra dengan Indonesia. Sering komentari tentang Indonesia. Karena apa? Sistem yang kurang baik di Indonesia ini. Tapi dia bagus banget di sini ya. Ini ada video ini tentang Bintang Emon. Mungkin pernah ngalami juga kayak Bintang Emon. Ganteng ya orangnya ya. Ya, pernah lihat ya. Semoga sih bisa dengar suaranya. Bentar, belum. Kita mulai. Belum. Belum ya. Tapi ya bener kayaknya nggak kedengeran ini. Intinya videonya apa di sini? Mas Bintang Emon sudah siap-siap mau ke masjid pakai baju koko. Ya udah siap banget nih mau berangkat. Sholat lah. Tapi tiba-tiba orang tuanya ngomong, Emon, sholat. Kira-kira reaksi kalian sudah siap mau ke masjid nih, udah niat sholat. Tapi orang tuanya malah berpikiran, Emon sholat. Dia bilang tadi, nggak jadilah. Dia masuk lagi. Seperti itu. Ya, itulah tadi bentuk apa tadi? Itu nggak stabil sebagai orang manusia di sini ya. Dia nggak jadi sholat Mbak Mas di sini ya. Karena tadi dipaksa sama orang tuanya, padahal ada kesadaran untuk sholat. Pernah ngalami di sini? Gimana terus Mbak? Nggak jadi.
Padahal mau nyapu ya, udah kelihatan ya. Sesuai banget Mbak di sini Mbak tentang cerita kamu Mbak ya. Dia jadinya berontak ya. Mau melaksanakan tapi nggak jadi. Ini benar-benar sekali ya. Secara psikologis dia bakal berontak, emosi di sini. Berpikiran negatif. Itu Mas bintang Emon ya. Itu tadi reaksinya apa? Emosi ya kan. Tidak mau melaksanakan sholat tadi, malah balik lagi ya. Kenapa seperti itu reaksinya? Ya udah enak sih ya bahasa sininya ya. Jadi nggak jadi sholat sebagai bintang Emon di sini. Ini contoh kebiasaan yang stabil ya, yang konsisten ya. Pernah nggak ngelihat di masjid ada seperti ini Mbak Mas? Pak Reza pernah ngalami sendiri di masjid ada anak kecil-kecil itu kan. Setiap selesai sholat, dia selalu konsisten setiap hari menata sendal-sendal orang-orang jamaah di masjid. Pernah ngelihat nggak? Nggak pernah. Dia konsisten setiap hari Mbak menata itu. Nah, di sini saya mau tanya sih, kalian konsisten dalam hal apa sih? Ini real aja ya. Makan. Nah, kebutuhan ya. Konsisten apa nih di sini? Mungkin setiap hari saya tidur jam segini, Pak. Bangun jam segini. Ada yang sih konsisten? Atau Mbak? Bangunnya yang konsisten ya? Jam 4 itu jam 9. Pasti setiap hari? Ya. Oke, setiap hari ya. Bagus, nanti Pak Riza ada tugas untuk kalian membuat itu tadi ya. Kebiasaan tidur dari Senin sampai Minggu seperti apa. Nanti kita laksanakan bareng-bareng. Selanjutnya, konsisten dalam hal olahraga. Ada di sini konsisten olahraga? Ada. Siapa Mbak? Olahraga Mbak? Badminton. Setiap hari? Enggak sih. Setiap minggu? Enggak. Astagfirullahaladzim. Yang apa Mbak? Siap? Pasti. Berapa kilometer Mbak? Nggak tahu. Kelilingnya mana kelilingnya biasanya? Sampai? Setiap hari Minggu ya. Oke. Keren Mbak. Ini Mbak ya, saya jelaskan lagi di sini masalah konsistensi ya. Mbak, bayangkan ini di sini nanti kalian konsisten dalam hidup kalian ya. Kira-kira konsisten di sini butuh waktu yang singkat atau berproses ya? Proses. Kenapa Mbak? Ada yang tahu kenapa? Ya konsisten butuh waktu proses kenapa Mbak? Tidak boleh instan gitu. Kenapa Mbak? Ini ada contohnya ini. Dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Ini contohnya di sini ada Mbak, seorang anak ini pengen konsisten dalam berlari. Di waktu yang pertama dia langsung pengen 10 km di sini ya. Aku mau lari sejauh 10 km. Kira-kira di sini untuk selanjutnya bakal konsisten atau enggak? Kenapa Mbak Mas di sini? Capek ya. Dia langsung pengen targetnya 10 km, bukan bertahap seperti itu. Mungkin 500 meter dulu lah, atau yang kedua 1 kilo dan naik sebagainya di sini ya. Tapi dia langsung di sini dari pertama kali 10 km, tidak bertahap. Nanti timbulnya apa? Dia pertama senang nih ya. Yang kedua bingung, stuck di sini. Yang terakhir apa di sini? Kelelahan seperti itu Mbak di sini. Itu yang kedua. Semangat pertama semangat banget nih ya. Semangat. Yang kedua turun semangat. Terus yang terakhir hilang. Karena apa? Gak konsisten sebagai manusia di sini. Karena langsung ke tinggi targetnya, tidak pelan-pelan di sini ya. Itu yang pertama. Ini yang kedua nih, dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Ini juga masih sama di sini ya. Dia pertamanya semangat di sini. Tapi tiba-tiba nanti baterainya low. Turun. Karena apa? Masih pengen di sini naik terus, tidak dari bawah ke atas. Seperti itu. Sini ada yang pernah ngalami? Memulai dari yang kecil dulu? Ada nggak? Apa itu mungkin? Ya mungkin sholatnya mungkin belum waktu, dari 4 waktu, tiba-tiba 5 waktu, besok ke masjid terus mungkin. Yang laki-laki mungkin pernah ngalami sholat? Ada? Ngalami apa silakan yang konsisten? Mas, yang laki-laki Mas? Pernah Mas? Apa Mas contohnya Mas? Sholat. Awalnya di mana? Terus apa kira-kira? Jadi 6 waktu terus? Terus? Jadi berkurang sholatnya? Oh, nggak konsisten. Pak Riza di sini. Aduh. Saya jadi ketawa ya.
Bentar, Mbak. Bentar. Ini Mbak, ini contoh orang yang konsisten ya di sini ya. Ini dilambangkan seperti ini Mbak. Tangan ini dimasukkan seperti ini konsisten. Maksudnya apa di sini? Ini berpikir ya, think ya. Maksudnya apa? Pada mode ini kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Jika pawang hilang kendali nanti bakal membuka di sini. Ini selanjutnya nih di sini nih. Ini bentuknya limbik atau bunglon, udah seperti ini. Maksudnya apa di sini? Maka bunglon mengambil alih kendali. Bisa nanti bakal seperti ini lagi, logis, atau nanti bakal keluar semuanya di sini. Perasaan akan mengambil alih kendali jika bunglon hilang kendali, maka apa di sini? Kalau kita nggak konsisten, jadinya seperti ini. Jadinya reptil, reaksi di sini buka semuanya. Maka dinosaurus yang pegang kendali di sini kita bakal nggak konsisten, bakal marah, emosi. Ini contoh seperti itu tadi. Kalau kita bisa mengendalikan, bakal seperti ini, Mbak. Bakal logis berpikirnya, konsisten. Ini di sini bisa terkendali, bisa jadi bunglon. Bisa nanti emosi, bisa jadi enggak. Tapi kalau udah kayak gini, jadi reptilian. Kita bakal tidak terarah sebagai manusia. Ini sebagai contoh aja ya, Mbak ya, di sini. Ini sebagai neuron, di sini berpikir logis. Sini jadi limbik. Kita bisa bunglon, bisa enggak. Bisa reptil, atau enggak seperti ini reptil. Kita bakal jadi orang yang tidak terkendali sebagai manusia. Ini contohnya. Ya. Contoh nih. Ini ada contoh, pernah ngeliat ini enggak? Pasti ada yang pernah nih. Ya. Ada yang pernah. Ini mohon maaf, ini antara tadi reptil dengan reptil. Tidak terkendali dua-duanya. Ini guru dengan murid yang ketika terlambat dia protes. Nggak ngerasa bersalah. Sama-sama reptil gimana jadinya? Pasti bakal ribut di sini ya. Ini karena apa? Buka semuanya nih di sini. Ini contohnya. Yang kedua, nah ini ada kakak dengan adik. Adiknya emosi banget di sini. Kakaknya tuh benar-benar bisa logis di sini, malah ngomongin adiknya. Adiknya di sini, wah marah-marah terus, tapi adik kakaknya tenang, menenangkan kakaknya, adiknya jadi kayak gini semuanya. Di sini contohnya ya di sini. Ya. Emosi kalau bisa dijeda, terus nanti bakal responnya tindakannya apa? Pasti bakal tenang. Jangan emosi dengan emosi, pasti bakal semuanya reptil di sini ya. Ada yang pernah ngalami di sini bisa mengendalikan emosi dengan cara apa, Mbak? Tarik nafas. Ada yang istighfar mungkin di sini? Itu penting banget kalau istighfar ya di sini ya. Ini. Kalau banyak dosa ya istighfar juga ya. Ini ya. Sini banyak dosa semuanya? Sama banyak ya di sini ya, sama-sama banyak dosanya. Ini Mbak, ada tombol di sini nama tombol keajaib. Saya mau bertanya sih di sini. Aduh, sayangnya pertanyaannya ada di sini ya. Pertanyaannya ada di sini, Mbak, soalnya. Sini ada pertanyaan nih, Mbak. Kelihatan nggak? Saya mau tanya langsung aja nih. Saya bacakan ya. Wati selalu tidur tepat waktu. Karena kalau tidur terlalu malam, paginya dia selalu terlambat sekolah. Kira-kira pilihannya apa di sini ada kelima ini? Nggak kelihatan? Yang pertama kesenangan, yang kedua kebanggaan, yang ketiga keingintahuan, yang keempat manfaat, yang kelima tantangan. Dari pertanyaan, Wati selalu tidur tepat waktu. Karena kalau tidur terlalu malam, paginya dia selalu terlambat sekolah. Jawabannya apa, Mbak? Apa? Manfaat. Ya, benar sekali manfaat ya. Benefit di sini ya. Yang kedua, meskipun gagal beberapa kali, Dino tak bosan mengulang lagi permainan itu hingga akhirnya berhasil. Tantangan. Mbak, tantangan bagus. Yang ketiga, belajar matematika 2 jam dengan Bu Sinta asik, tidak membosankan karena menggunakan metode bermain. Apa Mbak? Kesenangan, bagus. Lanjut. Meskipun latihannya berat, Wina tetap konsisten bergabung dengan Paskibra karena menurutnya itu keren. Kebanggaan. Satu lagi, kakak terus membaca novel itu hingga berjilid-jilid karena ingin tahu ending ceritanya. Mbak? Betul banget. Terima kasih buat kalian semua ya, tepuk tangan. Pinter-pinter ke sini ya. Luar biasa. Oke. Nah, ini mau tanya nih tentang pembiasaan berbasis kesadaran. Di sini ada dua kolom, disiplin biasa dengan disiplin positif. Kira-kira kalau contoh dari faktor paksaan dan faktor kesadaran, apa sih contohnya?
menurut kalian tentang disiplin biasa dengan disiplin positif? Di sini disiplin biasa faktornya kepaksaan. Disiplin biasa paksaan. Maksud nggak kira-kira? Disiplin biasa faktornya paksaan. Kayak di sekolah contohnya aja, wis. Contohnya apa di sekolah? Karena faktor paksaan. Beda dengan disiplin positif karena faktor kesadaran. Karena sekolah aja, apa kira-kira? Kalau ada PR kayak gimana sih tentang disiplin biasa? Itu disiplin biasa nggak? Keharusan mengerjakan kan? Kalau yang disiplin positifnya apa kira-kira? Harus belajar. Apa lagi? Biar ngerjain PR-nya berhasil, biar nilainya bagus. Apa lagi kira-kira? Ya? Bedanya apa? Kan ada bedanya ya. Disiplin biasa dengan disiplin positif. Contoh lain nih. Kalian sini sekolah karena paksaan atau karena kesadaran kira-kira? Kalau yang paksaan pasti bakal, ya ini ada peraturan, saya disiplin karena peraturan. Tapi kalau karena di sini kesadaran, saya harus disiplin untuk apa? Biar nanti ketika kerja, kita siap dengan karakter kita, yaitu disiplin seperti itu. Ada yang bisa mencontohkan yang lainnya, monggo, tentang disiplin biasa dengan disiplin positif? Contoh lain yang kalian biasa dilakukan di sekolah? Apa kira-kira Mbak? Yang anak organisasi mungkin? Ayo Mbak, bisa nggak kira-kira? Yang lainnya mungkin kelas ini kan banyak organisasi ya. Ini yang megang botol mungkin. Oke, silakan. Tentang disiplin biasa dengan disiplin positif. Contohnya ada di sini. Faktor paksaan, faktor kesadaran. Ini Pak, itu kalau disiplin biasa itu kayak kita pakai atribut lengkap, tapi kan secara paksaan kayak lo nggak mau pakai atribut lengkap itu hasduk. Iya, dastuk dasi ya. Emang udah seharusnya pakai itu, jadi ya dipaksa mau mau. Terus disiplin positifnya kan kalau kita pakainya teratur sesuai sama aturan, kita bisa nerapin kedisiplinan itu ke kehidupan. Ya, kan? Oke, pinter banget ya teman-teman mbak-mbaknya ya. Pinter ya. Ini ya contoh tadi ya. Nah, nanti di sini Pak Riza pengen membuat tugas ke kalian semuanya tentang tadi, riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke belakang. Kemudian disiapkan bukunya, membuat ini Mbak. Riwayat tidur 7 hari ke belakang. Monggo diingat-ingat saja, mulai tadi malam Mbak. Kalian tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa di sini. Selama sampai 7 hari ke belakang ya di sini. Diingat-ingat saja, monggo. Tidurnya jam berapa? Tidur jam berapa, bangunnya jam berapa? Dari mulai semalam sampai dengan 7 hari ke belakang. Ingat-ingat. Monggo diingat-ingat lagi. Pakai pulpen di buku, terus pakai penggaris juga, monggo silakan. Nanti. Iya, dikumpulin. Monggo. Sekarang. Iya. Sekarang, ayo dikerjakan. Mas, jangan di itu. Jangan di sini terus movingnya ke depan. Apa? Apa apa nanti kan diedit aja, dipotong-potong aja. Kamu bisa ngeditnya nggak? Ya mungkin di sini aja sini. Kayaknya sih nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan ya? Ya nggak apa-apa sih. Diingat-ingat lagi, silakan. Ya, pakai penggaris. Ini bikin tabel ya. Pergi tidur jam berapa, bangun tidur jam berapa. Sini dilihat. Ini Pak Rizanya, contohnya sampai 5 hari yang lalu ya. Harusnya sampai 7 hari yang lalu, harusnya. Mau nggak dibuat. Nggak kelihatan. Ini saya contohkan yang kelihatan ya. Ini. Ini Mbak. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nanti ini ada contohnya ya, ada pertanyaan juga, apa yang menyebabkan kalian tidur telat? Dijawab juga. Ini juga, apa dampak dari tidur telat dan begadang? Dijawab juga, apa dampaknya? Monggo silakan. Itu mau pakai. Mana Mas bukunya? Minta kertas aja nggak apa-apa. Atau minta sama Pak Ded, Mas Dede di depan.
Udah selesai? Nggak bisa lewat. Kalau yang belum paham ditanyakan aja ya. Mau tanya aja. Kasurnya kurang empuk gitu Mbak mungkin ya Mbak ya. Ini galau. Berarti mulai tadi malam ya. Oh ya. Di malam sampai dengan sebelumnya. Saya ingatnya saja. Kira-kira. Nggak apa-apa. Untuk pertanyaan yang di sebelah kanan ini, monggo satu juga boleh. Kalau banyak pun boleh, kalau banyak. Silakan. Jam berapa Mbak? Jam setengah satu baru tidur Mbak. Luar biasa. Ngapain Mbak? Nggak apa-apa. Kita sini, kenapa Mbak? Scroll. Aduh, scroll apa ini? Pengajian, tausiah atau apa ini? TikTok ya? Oh, barangkali scroll tentang kajian-kajian. Jam 21, oke. Ya barangkali kan lagi musim Muludan ya, kan ada yang nonton Muludan katanya seperti itu. Jam setengah 12 baru tidur Mbak? Setengah 12. Ngapain Mbak biasanya Mbak? Ini berarti setengah 12 kan? Iya. Scroll. Perkiraan aja. Nggak jauh, nggak dekat. Maksudnya perkiraan. Nggak harus tepat gitu ya. Iya, semuanya. Contoh ini Pak Riza, saya pasti tidur konsisten ya. Jam 9 udah tidur jam 9. Bangunnya jam berapa? Jam 4 kurang udah bangun. Itu konsisten saya seperti itu. Jadi jam 8 udah mapan di tempat tidur, udah persiapan tidur. Kalau saya pribadi, karena apa? Saya butuh banget untuk tidur, istirahat tuh butuh banget. Untuk scroll tuh buat saya tidak bermanfaat. Karena waktunya untuk istirahat ya. Gimana? Wih, jam 1 malam baru tidur. Iya. Setengah Pak, setengah satu, 11 jam 11. Ngapain biasanya? Saya Scroll juga, TikTok juga ya? Main game? Masya Allah, main game juga ya. Ini konsisten Mbak? Misalnya jam 9 ya? Oke, bagus. Bangunnya sih? Ih, tahajudan Mbak? Sekolah juga? Apa? Jualan sendiri? Ikan di sini? Oh, stok juga? Oh, iya, bagus. Sip. Ih, konsisten ya Mbak, setengah 9 ya? Oke, bagus. Setengah. Nggak apa-apa Mbak, buat adanya aja. Gimana Mbak? Nggak tidur Mbak? Ngapain Mbak? Kenapa Mbak? Suasana hati lagi tidak tenang atau gimana nih? Apa? Acara? Acara apa Mbak? Dua gawe. Apa? Oh, PSHT gitu. Oh, PN-nya nggak apa-apa Mbak. Tidak tidur gitu aja. Luar biasa. Afternya ngantuk nggak Mbak? Oh, malah sakit ya. Malah sakit ya afternya ya. Kenapa Mbak? Afternya sakit. Ya. Konsisten Mbak, jam 10 tidur Mbak. Pasti. Kenapa Mbak?
Sulit ya? Oh iya, bagus. Ih, konsisten ya. Ayo Mbak, baru 2 Mbak. Sudah selesai? Gimana Mbak? Oh, mau dinyalain lagi? Ya Mbak, sudah. Kalau sudah nanti ada soal lagi, satu lagi Mbak, soalnya Mbak. Ngerjain tugas. Ya, oke. Belum masa ngantuk ya. Tapi sering nggak ngantuk gitu Mbak? Nggak ngantuk berarti? Karena kebiasaan sih ya? Mbak. Kasihkan scroll Mbak. Ya, Ya. Sebulannya habis berapa kuota sih biasanya? 3 hari 9 GB. Ya Allah. Luar biasa ya. Saya aja 1 bulan cuma 11 giga. 1 bulan. Pakai wifi Enggak, sendiri. Beli paketnya cuma 11 giga aja. sebulan. Ya, Pak Rizata jarang lihat ini ya. Scroll-scroll itu ya. Ya, buang waktu sih Mbak. Mending buat tidur, istirahat. Biar badan free, sehat gitu lah ya. Itu, Mbak. Terus di sekolah juga wifi kan. Itu sih. Jarang lah. Nggak manfaat Mbak kalau gitu ya. Kasih nama nggak, Pak? Iya, dikasih nama. Kalau sudah ada tugas lagi, satu lagi nih Mbak. Tugasnya Mbak. Cepat aja ya. Tadi kan tugasnya apa? Riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke belakang. Nah, kalau ini selanjutnya, tugasnya apa? Rencana kebiasaan tidur 7 hari ke depan. Ini baru rencana. Mau kayak gimana tidurnya. Gitu, Mbak. Semoga aja bisa konsisten juga ya di sini ya. Yang belum konsisten bisa jadi konsisten, semoga. Ini baru rencana. Ini tabelnya 2. Iya. 2 tabel. Nyiapin jualan. Aduh. Ini termasuknya juga buat ini ada sesi surat juga ya di isiannya ya Mbak ya. Iya Mbak ya. Iya contohnya Mbak ya. Iya Mbak ya, bener ya Mbak ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Mbak. Scroll TikTok. Ya, TikTok. Oke, Mas Nilis ya, sip. Scroll TikTok. Ya kan ada sesi surat juga ya Mbak ya. Iya Mbak ya. Apa-apa Mbak? Apa Mbak? Apa Mbak? Oh main game itu. Cerita apa Mbak? Cerita sama siapa? Tidurnya bareng? Apa anak? Oh berarti di luar ngobrol gitu saya malam. Oh siapa cowok? Cewek. Main game. Banyak berpikir apa Mbak? Apa ge? Mikirin apa ge? Pacarnya atau apa? Apa ya? Kebutuhan. Nah, barangkali mikir butuh ya, juga ya. Banyak pikiran.
ini jangan dicontoh ya, ini salah ya. Harusnya sehari yang akan datang, 2 hari yang akan datang ini kan harusnya salah ini. Ya. Salah, dicoret aja. Ini salah ini, saya nulisnya salah. Iya kayak gitu, sehari berikutnya, 2 hari berikutnya, 3 hari berikutnya. Rencananya tidur jam 9, rencananya. Ya. Mantap. Bangunnya jam 4.30, setengah 5 ya. Semoga bisa konsisten ya. Bangun jam 4, luar biasa. Keselen tahu kan. Bisa Mbak, pengen tidur cepat kayak gimana? Olahraga sore. Ya boleh. Kamu kan sering joget-joget, Ya. ya kan? Mana? Iya. Iya, sering. Mana? Kan di sini kan HP-nya, sering juga joget. Iya kan? Lihat aku sama dia. Kelihatan banget, Mbak. Ya. Sudah selesai? Nanti kalau sudah, Pak Riza pengen bertanya tentang refleksi yang bisa diambil dari materi ini apa, silakan nanti ada yang bisa menjawab ya. Tentang tadi konsistensi yang memberikan pendapat. Mau? Ayo. Manfaat tidur cepat. Rencana ini ya. Jam 8 udah tidur. Luar biasa. Ini ada yang PKL di luar kota ada nggak? Ada. Di mana Mbak? Purwokerto ya? Luar kota ya? Purwokerto luar bumi Asia. Luar kota. Hah? Ngekos Mbak? Ngekos sama siapa aja? Sama 3. Di mana Mbak? Apa itu? Tempat apa itu? Oh enggak. Tempatnya apa maksudnya? PKL-nya. Oh di UMP kampus ya? Oke bagus. Nanti ya sering lihat-lihat yang seger-seger lah ya. Vibe-nya mahasiswa Mbak di sana Mbak. Pastinya Mbak mahasiswa. Iya. Ya. Nah, ada lagi yang di luar kota? Ada di sini? Ini aja. Di itu ada nggak? Samsat. Samsat. Yes, bagus. Samsat. Sampai banget. Ya, bakal sibuk Mbak. Ya, sibuk banyak kegiatan nanti. Sudah selesai? Kalau sudah, kasih nama, kelas, terus dikumpulkan ya. Mbak, Pak Riza mau nanya sih tentang tadi yang didapatkan dari materi itu apa Mbak? Mau Mbak? Yang didapatkan dari materi ini apa kira-kira? Tentang dari konsistensi, jaga konsistensi itu apa Mbak? Sebisanya aja nggak apa-apa, refleksinya. Ya. Jadi lebih paham tentang apa itu arti konsisten, menjaga kebiasaan yang positif. Apalagi? Cukup? Oh, memiliki pandangan ke depan agar lebih konsisten dalam menjalani kegiatan sehari-hari yang positif. Bagus banget nih Mbak. Terima kasih. Semoga bisa konsisten dalam hal kebaikan ya Mbak ya. Amin ya. Oke, nanti kalau udah selesai dikumpulkan, Pak Riza akhiri ya. Terima kasih buat kalian semuanya. Semoga bisa konsisten dalam hal kebaikan, terutama ibadahnya harus konsisten ya. Jangan ditinggalkan ibadahnya. Tadi sudah sholat duhur semuanya.
Sudah? Belum ya Mbak? Sholat duhur sudah? Sholat duhur? Iya. Kalau bisa nanti jangan lupa sholat duhur ya. Walaupun udah pulang, jangan tidur dulu, sholat dulu ya. Saya akhiri, terima kasih buat semua siswa-siswi kelas 12 AKL 1. Sehat selalu, dan semoga jalan kalian setelah lulus nanti dimudahkan, sukses semuanya. Amin. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo disiapkan untuk doa. Doanya biasanya seperti apa? Doanya ganti doa kafaratul majlis ya. Tahu nggak? Doa selesai belajar. Yang subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Itu ya? Bisa? Alangkah baiknya doanya itu Mbak kalau selesai belajar ya. Namanya doa kafaratul majlis ya, mengakhiri kegiatan belajar. Monggo disiapkan Mas adiknya Mas Tede. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.